Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kompetensi kinerja program pendidikan profesi guru periode ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Joko Sulistyo. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Mentok, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja program pendidikan profesi guru periode ketiga tahun 2022 dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kompetensi dasar pengetahuan 3.5 menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, dan kompetensi dasar keterampilan 4.5 menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga materi pembelajaran kita berjalan dengan baik, lancar. Apa yang saya sampaikan bisa kalian serap dan bisa bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, Izi, silakan pimpin doa teman-temannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai materinya, Bapak absen dulu. Untuk hari ini, Aisyah Cantika, Hadir, Pak. Aldita, Hadir. gimana kabarnya Dita? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Amriza, Hadir. Citra Aulia, Hadir. kabarnya Citra? Alhamdulillah baik. Dimas Chodri, Dini, Hadir. Siva. Hadir. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi yang akan kita sampaikan hari ini, Bapak akan mengulang flashback mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Ada yang masih ingat mengenai materi kita yang sebelumnya? Bapak tunjuk aja. Easy. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui media transmis dari pengirim atau sender ke penerima. Oke, terima kasih Izzy. Jadi Bapak ulang lagi. Jadi komunikasi data itu harus ada yang mengirim dan menerima, ya enggak? Nah, kemudian jenis-jenisnya. Ada yang tahu jenis-jenis komunikasi data? Ya, Citra silakan. Telegraf, faksimili, pager, dan jaringan data. ya, jaringan data itu seperti yang ada sekarang. Ada media sosial, ada website, dan lain segala macamnya. Terima kasih, Citra. Oke, kemudian mengenai telekomunikasi suara. Ada yang masih ingat? Oke, Moza, silakan. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan, berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suatu untuk didengarkan. Oke, terima kasih Moza. Jadi telekomunikasi suara itu informasi yang disampaikan berupa suara yang kita dengarkan. Nah, ada contoh-contoh perangkatnya. Apa aja? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, dan tiga. Jenis-jenis teknologi suara ada 6, yaitu komunikasi siaran radio, Ada radio, komunikasi radio amatir, ya. komunikasi radio dua arah, komunikasi radio antar penjuru, komunikasi radio panggil, komunikasi telepon. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih ya, sudah bisa mengulang materi kita sebelumnya. Ya, tadi sudah kita flashback tentang materi sebelumnya, dan hari ini akan Bapak sampaikan materi yang akan kita bahas. Ada yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan. Nah, jadi pembahasan kita hari ini mengenai menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan,
untuk kompetensi dasar keterampilannya menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Jadi dua pembahasan ini yang akan kita bahas. 2KD ini ada kompetensi dasar pengetahuannya tentang menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini kalian akan Bapak minta untuk melakukan diskusi. Ya, seperti kemarin, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan melakukan diskusi. Kalian akan mencoba menggali informasi mengenai kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi itu apa aja, sehingga akan menimbulkan rasa keinginan tahuan kalian. Kemudian rasa kerjasama di dalam kelompok tersebut dan bertanggung jawab atas hasil yang sudah kalian buat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengkomunikasikan dengan cara presentasi. Nanti akan Bapak minta satu orang perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kebutuhan perangkat dalam komunikasi dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tadi sudah Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian kita masuk ke dalam materi inti, yaitu materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menganalisis kebutuhan perangkat dalam komunikasi. Ada apa-apa aja sih perangkat-perangkatnya? Yang pertama, kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi ada dua, yaitu ada perangkat keras. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat keras itu apa? Perangkat keras itu merupakan bagian komputer yang berwujud fisik dan dapat disentuh dengan tangan. Jadi bentuknya itu fisik, bisa disentuh, misalnya seperti layar monitor ini, keyboard. Itu semuanya hardware atau perangkat keras. Kemudian yang kedua, ada yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Bagian komputer yang berwujud digital. Itu tidak kelihatan, kasat mata. Tidak bisa disentuh. Mohon maaf, bukan kasat mata, tidak bisa disentuh. Tetapi berada di dalam perangkat itu sendiri. Itu yang dikatakan dengan perangkat lunak. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, untuk perangkat keras di dalam jaringan komunikasi ada yang namanya brand. Oke, yang pertama yaitu brand router port dan router wireless yang ada di pasaran. Nah, ini penjelasannya Bapak minta satu siswa dari kelas ini untuk membaca. Bapak tunjuk yang di. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Misalnya 192.168.2.0/24 terhubung dengan jaringan 200.200.15.0/24. Terima kasih, Yandika. Nah, Bapak akan mencoba menerangkan apa sih router. Tadi sudah dibacakan oleh Yandika. Merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih. Jadi router itu berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lain. Minimal ada dua jaringan. Ya. Itu untuk router. Contoh di sini dimisalkan seperti ini. Ada jaringan 192.168.2.0/24. Ini kelas C. Kemudian akan dihubungkan dengan jaringan 200.200.15/0/24. Masih di kelas C. Tetapi ini sudah berbeda jaringannya. Jadi ini bisa dipergunakan router untuk menghubungkan jaringan 192 ke jaringan 200. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pemaparan berikutnya, yaitu brand router yang ada di pasaran. Apa-apa saja sih router yang ada di pasaran itu, yang dijual? Yang pertama ada Cisco Soho, dalam kurung Small Home Office 90 series. Nah, Bapak minta satu siswa lagi untuk membaca. Silakan, Siva. Router ini ideal untuk bisnis kecil dengan jumlah karyawan 1-5 orang. Dengan router ini, jaringan kantor dan rumah dilengkapi dengan fitur keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga bisnis terproteksi secara online. Kelebihan yang dimiliki adalah firewall protection, encryption for VPN, mudah untuk di-setup, memiliki kemampuan manajemen yang baik.
Oke, terima kasih Siti atas penjelasannya. Bapak coba untuk menjelaskan kembali untuk router yang ada di pasaran, yang brand yang ada di pasaran. Yang pertama ada Cisco Soho Small Home Office 90 series. Jadi untuk router ini untuk ideal bisnis kecil dengan jumlah karyawannya 1 sampai 5 orang. Jadi cukup 1 sampai 5 orang saja. Kemudian dengan router ini jaringan kantor dan rumah dilengkapi dengan fitur keamanan. Jadi di dalam router Cisco Soho itu ada fitur-fitur keamanannya. Sehingga apa? Sehingga bisnis yang kita jalankan itu bisa terproteksi secara online. Diamankan secara online. Jadi kelebihan daripada Cisco Soho ini, yang pertama ada firewall protection. Jadi ada semacam dinding pembatas proteksinya, pelindungnya. Agar apa? Agar keamanan di data kita itu bisa terproteksi. Kemudian encryption for VPN. Jadi dia mengenkripsikan. Yang kedua ada encryption for VPN, dan yang ketiga mudah untuk di setup karena memiliki kemampuan manajemen yang baik. Itu merupakan penjelasan daripada Cisco Soho Small Home Office 90 series. Kemudian ada router yang berikutnya yang brand di pasaran itu ada RB750 GR3 dalam kurung hex. Bentuknya kecil, berbeda dengan Soho. Jadi untuk yang hex bentuknya kecil. Hex itu merupakan generasi setelah RB750GL yang kecil tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak diperuntukkan bagi pengguna small home. Jadi ini bentuknya kecil tetapi kegunaannya luar biasa. Kemudian memiliki 5 buah port Gigabit Ethernet 1, 2, 3, 4, 5 port Gigabit Ethernet dengan prosesor yang ada di dalamnya berupa MediaTek 2 core 880 MHz. Itu untuk RB750 GR3 hex. Kemudian perangkat keras dalam jaringan komunikasi berikutnya adalah teknologi media transmisi kabel. Nah, apa aja itu? Seperti yang ada di depan yang sudah Bapak coba tuliskan, kabel jaringan merupakan sebuah media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data dengan menggunakan media kabel. Jadi fungsi daripada media kabel ini untuk menghubungkan dua komputer atau lebih sehingga bisa saling bertukar data. Kemudian kabel yang biasa digunakan untuk media transmisi yaitu kabel UTP, ini jenis-jenisnya. Kemudian ada kabel STP, ada kabel koaksial dan kabel fiber optik. Kemudian penggunaan jenis kabel biasanya disesuaikan dengan topologi jaringan yang akan dibuat. Jadi untuk media transmisi kabel itu dibagi beberapa jenis, ada kabel UTP, ada kabel STP, ada kabel koaksial dan kabel fiber optik. Nah, penggunaan kabel-kabel ini itu disesuaikan dengan topologi yang akan kita bangun dalam jaringan tersebut. Nah, penjelasan mengenai kabel-kabel tersebut. Yang pertama ada kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair. Ya. Ini kalau biasa dikatakan tanpa pelindung. Jadi kabel jaringannya tanpa pelindung. Langsung ke dalam 8 kabel lilitan yang ada di dalamnya. Ini penjelasannya. Jenis kabel ini digunakan sebagai kabel jaringan LAN. Jenis kabel yang pertama yaitu kabel UTP, Unsealed Twisted Pair. Jenis kabel ini digunakan sebagai kabel jaringan LAN yang umumnya mempunyai impedansi kurang dari 10-100 ohm. Kemudian kecepatan dan keluaran transmisi kabel UTP mencapai 10 sampai 100 Mbps. Itu untuk kecepatan transfer datanya kalau kita menggunakan kabel UTP. Kemudian panjang dalam penggunaan kabel UTP itu maksimalnya 100 meter. Ya, itu dipersilakan menggunakan kabel UTP-nya 100 meter. Jadi setelah 100 meter gimana Pak? Harus ada penambahan alat. Jadi panjang satu rentang kabel itu harus 100 meter maksimal. Kemudian pada umumnya kabel UTP yang terjual di pasaran ada Cat 5. Ini seri-serinya, ada Cat 6 dan Cat 7. Itu merupakan kabel UTP. Next berikutnya, nah ini gambarnya. Jadi ada 4 lilitan. Kalau dibuka lilitannya ini ada 8 kabel.
dengan urutan putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat. Jadi ada 8 kabel atau 4 lilitan di dalam kabel UTP tersebut. Nah, kemudian berikutnya ada kabel STP, Seal Twisted Pair. Beda dengan kabel UTP apa? Kalau kabel UTP unseal, tidak ada pelindung. Kalau kabel STP itu seal, ada pelindungnya. Jadi ada aluminium di dalamnya untuk melindungi lilitan kabel yang ada di dalamnya. Ini penjelasannya. Kabel STP adalah kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP, akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STP mempunyai selubung tembaga. Ini selubung tembaganya. Ya, perbedaan dengan kabel UTP tadi, kalau kabel UTP tidak ada selubung tembaganya, kalau kabel STP ada selubung tembaganya. Perbedaan selanjutnya, kalau harga pasti berbeda. Harga yang UTP lebih murah daripada STP. Penggunaannya, kalau UTP digunakan di dalam ruangan indoor, kalau STP karena dia ada selubung ini digunakan untuk outdoor. Itu hanya kebiasaan saja. Oke, itu untuk kabel STP, perbedaan UTP dan STP. Nah, kemudian ini kabel koaksial. Ya, kabel berikutnya, media transmisi berikutnya ada kabel koaksial. Apa itu kabel koaksial? Sering digunakan untuk kabel TV. Jadi kalau kalian ada antena parabola di rumah, ada kabel hitam yang nyambung ke receiver, bentuknya hitam. Nah, kabel itulah yang disebut dengan kabel koaksial. Ya. Oke. Jadi agak susah dilengkung-lengkung kalau kabel koaksial. Karena apa? Karena ada tembaga di dalamnya. Agak lebih keras. Nah, kabel jenis ini memiliki kecepatan transfer sampai 500 Mbps dan mampu menjangkau jarak 500 meter, bahkan lebih. Kalau kabel UTP tadi hanya 100 meter, kalau koaksial ini 500 meter. Next, berikutnya ada yang namanya fiber optik. Ini serat kaca. Fiber optik apa? Menggunakan fiber optik biasanya perusahaan besar. Ya, karena apa? Karena lumayan mahal kabelnya. Kemudian harga dan proses pemasangannya lebih mahal dan sulit. Jadi perbedaan dengan kabel UTP dan STP, kabel FO atau fiber optik itu lebih mahal. Pemasangannya juga lebih sulit. Kapan itu kalian pelajari? Nanti setelah beberapa materi ini akan kita pelajari materi mengenai pemasangan kabel fiber optik. Nah, ini bentuknya, bentuk serat-serat yang ada di dalam kabel fiber optik. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi sudah ada media transmisi kabel, kemudian yang pertama ada router. Nah, perangkat berikutnya, perangkat keras dalam jaringan komunikasi berikutnya, ada yang namanya wireless card. Seperti apa sih wireless card itu? Nah, seperti ini. Ya, seperti kartu yang ditempelkan pada motherboard, baik itu di posisi laptop ataupun PC komputer. Ya, fungsinya untuk apa? Wireless card itu merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Ya. Jadi kalau wireless itu tanpa kabel, nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Fungsinya untuk menghilangkan media transmisi kabelnya yang dipasangkan pada perangkat PC ataupun perangkat laptop. Kemudian dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih bisa dapat saling terhubung melalui jaringan WiFi tanpa harus menggunakan jaringan kabel. Itu untuk wireless card. Kemudian berikutnya ada yang namanya LAN card. Nah, kalau tadi wireless, yang ini LAN card. Hampir sama bentuknya, ya, ditancapkan juga pemasangan pada motherboard, pada slot PCI ataupun AGP atau PCI Express untuk LAN card-nya. Nah, kalau NIC atau LAN card ini digunakan agar bisa terhubung dengan jaringan menggunakan media transmisinya yaitu berupa kabel. Kalau wireless tadi itu tanpa kabel, kalau LAN card itu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya menggunakan media kabel. Ya, menggunakan media kabel. Ini kecepatan-kecepatannya. Ada 10 megabit per detik, ada 100 megabit per detik, ada 1000 megabit per detik. Itu tergantung daripada kita membeli serinya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah, yaitu
beberapa perangkat keras dalam jaringan komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat lunak dalam jaringan komunikasi. Apa-apa aja itu perangkat lunaknya? Yang pertama ada sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak jaringan komputer yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melakukan suatu pengelolaan serta melakukan berbagai pengawasan terhadap perangkat keras yang terpasang pada komputer tersebut. Ya, jadi fungsinya perangkat lunak tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan perangkat-perangkat keras yang ada di dalam komputer itu sendiri. Kemudian, sistem operasi juga mempunyai fungsi utama sebagai media yang dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan serta pengontrolan terhadap lalu lintas data serta informasi yang terjadi pada jaringan tersebut. Apa-apa saja sih sistem operasi tersebut? Apa contoh daripada sistem operasi tersebut? Nah, ini ada Microsoft Windows. Kemudian ada Linux, ada Microsoft Windows, ada Linux, ada Mac, Macintosh, kemudian ada FreeBSD, ada Solaris, dan ada lainnya. Kemudian ada Microsoft Windows Server 2016 ataupun Linux Server. Itu merupakan beberapa macam daripada sistem operasi. Ya, kalau diasumsikan dengan yang ada di PC ataupun di laptop kalian, di belakang daripada perangkat tersebut itulah tersimpan daripada sistem operasi yang berjalan. Ya, kemudian perangkat lunak apa lagi yang ada di dalam jaringan tersebut? Nah, ada perangkat lunak yang namanya driver atau pengendali. Apa sih perangkat lunak driver itu? Perangkat lunak pertama yang harus ada di komputer adalah sistem operasi, itu penting. Kemudian, lalu perangkat lunak driver, misalnya ada driver untuk soundcard, driver untuk LAN card, ada driver untuk VGA card-nya. Nah, itu untuk mengendalikan perangkat-perangkat keras yang tertanam ataupun tertancap di dalam PC laptop kita masing-masing. Kemudian, ada perangkat lunak yang berikutnya, yaitu perangkat lunak aplikasi. Nah, seperti apa itu? Perangkat lunak aplikasi seperti aplikasi perkantoran, Microsoft Office. Office itu masuk ke dalam perangkat lunak aplikasi yang kita gunakan. Ataupun ada yang lainnya, misalnya media untuk mendengarkan musik, mendengarkan browsing internet, dan lain sebagainya. Itu merupakan tambahan daripada perangkat-perangkat aplikasi. Kemudian, yang terakhir ada perangkat lunak multimedia. Seperti apa perangkat lunak multimedia? Untuk kebutuhan entertainment, seperti ada Google Chrome untuk mencari berita, memutar musik, memutar video, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ada Winamp, kemudian ada Google Chrome, ada Telegram, ada WhatsApp, dan segala macam. Itu adalah perangkat lunak multimedia. Itulah beberapa kebutuhan ataupun perangkat yang harus kita siapkan untuk bisa menjalin komunikasi antar jaringan. Jadi ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunaknya. Terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan untuk diskusi. Ya, Bapak akan membagikan kelompok, tapi nggak usah dibagikan kembali, yaitu kita sudah membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bergabung ke masing-masing kelompoknya. Bapak persilakan. Ini adalah lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Poin-poin apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, kemudian ada lembar diskusi. Ya. Lembar diskusinya yang LKPD tadi sudah Bapak berikan ke masing-masing kelompok. Silakan gunakan alat komunikasimu, handphonemu silakan dikeluarkan. Silakan nanti kalian browsing. Nah, sebelum melakukan jelajah internet untuk pencarian mengenai materi di dalam LKPD-nya, silakan dibaca terlebih dahulu apa-apa aja yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok tersebut. Jadi di situ kalian diminta untuk melakukan pengamatan laboratorium TKJ yang ada sekarang. Ya, kalian berada di laboratorium TKJ, silakan diamati. Yang pertama, perangkat kerasnya. Yang ada di dalam sini apa-apa aja perangkat kerasnya. Yang kedua, ada perangkat lunaknya. Ya. Kemudian, yang ketiga, kalian harus mencari harga
harga daripada masing-masing perangkat tersebut. Ya, harga dari masing-masing perangkat tersebut, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Nah, setelah kalian diskusikan, nanti akan Bapak tunjuk perwakilan satu orang untuk maju dari masing-masing kelompoknya untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik itu tabel 1 tentang perangkat kerasnya, baik itu tabel 2 tentang perangkat lunaknya, maupun yang ketiga yaitu harga daripada perangkat-perangkat tersebut. Silakan Bapak berikan waktu untuk melakukan diskusinya. Tuliskan di dalam spesifikasinya. Merek-merek Pak. Ya. Untuk penjawaban LKPD-nya cukup dulu. Selanjutnya kalian akan mencoba untuk mempresentasikan, ya. Untuk perangkat lunaknya di tabel 1 itu kelompoknya Moza, perangkat 2 kelompoknya Neisa, dan perangkat spesifikasi harganya kelompoknya Rolas. Silakan untuk kelompoknya Moza. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 berjumlah anggota 5 orang. Perkenalkan, nama saya Putri Moza Renata, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nailatul Malika. Perkenalkan, nama saya Restulia Bibri, Dan saya Citra Aulia. Dan saya Disya Zahra. dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami perangkat keras komputer. Komputer memiliki spesifikasi CPU Intel i3 70 20U 2.3 GB, HD 1T, RAM 4 GB, OS FreeDDS dan ODD/DF DRW, dan Hubswitch memiliki 24 port yang bermerek TPE-LIM. Oke, terima kasih kelompoknya Moza yang sudah menjelaskan untuk tabel 1 perangkat keras. Jadi perangkat keras yang ada di lab TKJ kita yang sudah dibacakan oleh kelompoknya Moza itu ada mouse, ada LCD, kemudian ada komputer dengan spesifikasi komputernya menggunakan prosesor Intel Core i3, kemudian hard disknya dia menggunakan 1 tera, memorinya yang ada di sini menggunakan 4 GB. Kemudian ada hub switch untuk jaringannya, ada hub switch dengan merek TP-Link sebanyak 24 port. Itu untuk perangkat lunak. Terima kasih kelompoknya Moza. Berikutnya di tabel yang kedua perangkat lunak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan anggota saya Marispa, Penny, Esipa, Tania. Di sini kami akan mengerjakan tabel 2 perangkat lunak pada laboratorium TKJ, yaitu dalam perangkat lunak terdapat firmware, Google Chrome, Bosco, paket Razer. Jadi tadi dijawab sudah oleh kelompoknya Neisha, ada firmware, kemudian ada paket tracer, kemudian ada apa lagi? Ada Google Chrome. Udah selesai ya? Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Neisha. Terima kasih. Tabel berikutnya, tabel 3 mengenai harga perangkat keras. Silakan kelompoknya Rolas. Siapa yang akan melakukan presentasi? Rolas sendiri, silakan. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Rolas, Izi, Deko, Dimas, dan Yadika akan menyampaikan harga perangkat keras. Pertama ada TP-Link Wireless and Router TLWR94 on dengan harga 275.000 dengan sumber Bineka. Kedua ada O-Link Wireless Router OWR920 dengan harga 920.000 dengan sumber Bineka. Yang ketiga ada Tenda Wireless Router N301 dengan harga 190.000 dengan sumber Bineka.
Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Rolas. Kasih aplaus lo. Ya, terima kasih atas diskusi yang sudah kalian laksanakan. Dari presentasi kelompoknya Moza, presentasi kelompoknya Nesha, kemudian yang terakhir ada presentasi dari kelompoknya Rolas mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan spesifikasi harga perangkat kerasnya. Apakah ada pertanyaan yang timbul? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan dibuka alat komunikasinya. Di situ sudah Bapak berikan link untuk pengerjaan tes formatifnya berupa Google Form. Silakan dikerjakan, ada 10 soal. Waktunya sudah tertera di dalam link tersebut. Silakan dikerjakan. Oke, materi hari ini sudah mau hampir habis. Jadi sudah beberapa pembahasan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Kalian juga sudah melakukan diskusi ringan. Kemudian Bapak pengen kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi pembahasan kita hari ini? Kesimpulan pada materi hari ini ialah, jadi untuk membangun jaringan telekomunikasi ada beberapa kebutuhan yang perlu dipersiapkan, diantaranya itu perangkat keras dan perangkat lunak sebagai bahan utamanya. Oke, terima kasih Rolas. Oke, contohnya bisa disebutkan Rolas, perangkat kerasnya itu apa, perangkat lunaknya itu apa? Perangkat kerasnya ada router, hub switch, dan PC client. Oke, kemudian perangkat lunaknya? Perangkat lunaknya bisa Microsoft Windows, Ya, untuk Linux. sistem operasinya, untuk aplikasinya? Microsoft Windows, Pak, sama Ya. Linux. Oke, terima kasih Rolas. Kasih ini. Tadi sudah ditarik kesimpulan oleh Rolas, yaitu bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun jaringan telekomunikasi ada beberapa kebutuhan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada perangkat keras itu sendiri seperti hub switch, PC client, router. Kemudian ada perangkat lunaknya, ada sistem operasinya, ada perangkat lunak aplikasinya, ada perangkat lunak untuk medianya, dan lain sebagainya. Itulah kesimpulan dari materi hari ini. Dan tadi sudah kalian lakukan tes formatif, dan setelah Bapak lihat dari presentasinya, ternyata kalian sudah bisa melewati semua daripada KKM kita untuk materi ini. Aplaus untuk kita semua. Bapak ingatkan, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Silakan nanti kalian browsing dulu di rumah, apa sih sumber daya yang harus kita persiapkan untuk telekomunikasi itu. Seperti itu. Silakan kalian browsing, kalian cari-cari. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas seperti ini lagi. Oke, Bapak cukupkan pertemuannya. Oke, masih semangat ya? Masih. Terima kasih. Kalau masih semangat, kita tutup pertemuannya. Silakan untuk Izzy memimpin doa. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ada baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pertemuan hari ini. Tetap semangat. Salam sehat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.